kitabnya dikasih apa? Sholawat. Nanti aja nggak apa-apa. Terserah sholawat yang singkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihat berarti salah, ya nanti lihat deh. Karena kitab leono sholawati, iku kitab akan ikut tulisan istighfar, sholawat akan istighfar, malaikat akan istighfar kepada pemilik kitabnya, kepada pemilik kitab. Kalau ngono tak tulis sholawat sing akeh, ya ndak, ya tetap siji ae. Paham? Bukan berarti akeh-akehan tulisan sholawat di kitab ini, tetap satu tulisannya. Amit yang belum dapat nanti sudah itu tuh Mas Soni. Kita pentek berarti. Nah, itu udah sudah sama-sama. Harful hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil izzati wal jalal. Wasi'il karami 'azimil ifdal. Muqaddimahnya aku baca halaman 2. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uts li tatmimi makarimil akhlaq. Al-mufaddal ala kafatil makhluqat ala al-itlaq wa ala alihi mashabihi sunnatil alam wa ashabihil badilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifdzi namusid din. Amma ba'd. Falamma kana ilmu sunnatin nabawiyyah ba'dal Qur'anil Karim a'zamal ulum qadran wa ardaha syarafan wa fakhran id alaihi mabna qawaidi ahkamis syari'atil islamiyah wa bihi tadhhar tafasil mujmalatil ayatil qur'aniyah kaifa la wa masdaruhu amman la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha fahuwal mufassirul kitabi wa innama nataqan nabiyyu lana bihi an rabbih. Ahbabtu hina mutala'ati kutubal hadithi sitta as-sahihah al-mu'tabara an antakhiba minha kitaban jami'an li ahasin mahasin. Ini kitab niki. Iki kan tipis. Mungkin jenengan yang pernah dengar itu kitab hadis Sahih Bukhari ya. Yang pernah dengar Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan. Kitabnya tadi sisa satu. Kasihkan Gigi, punya Gigi. Sahih Tirmidzi, Sahih Ibn Majah. Bukan Sahih, Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud. Kitab hadis. Lek Quran itu kan cuma satu, Quran yang siji. Jangan golek mulai tekan dia siji. Cetakan apa ae padha. Tapi lek hadis itu kitab yang menjadi induk hadis, sumbernya itu ada 6 kitab. Kitab Bukhari itu petang jilid. Sak jilidnya 2 kali lipat iki, sak jilidnya. Total hadisnya ada kurang lebih 6.000 atau 8.000, saya lupa. 6.000 atau 8.000. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim sendiri, Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, Nasa'i sendiri. Totalnya ada 6 yang sama ulama dipilih untuk menjadi sumber kitab hadis. Maksudnya ngeten. Misal gitu. Duduk nak. Duduk. Maksudnya ngeten. Kalau jenengan dengar ada ulama ceramah, ulamanya ngutip hadis. Barang siapa yang gini maka akan seperti ini. Jenengan ini untuk mengetahui iki hadis orang di Indi sih. Lek Quran kan jelas ah. Iki di Indi, ini Quran ono jelas. Cetakan Indi, cetaknya padha kabeh. Tapi lek hadis kadang di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari enggak ada. Kadang di Sunan Tirmidzi ada, di Sahih Bukhari nggak ada. Modelnya kayak gitu hadis itu. Makanya 6 kitab itu 6 kitab yang saling melengkapi. Lah ditumpuk 6 kitab sampai ini kurang. Bukhari, Muslim, kurang lebih sampai ini lah cetakannya. Kapan katanya khotam?
Wong Quran sakmono gak khotam-khotam kulo jenengan masih Ramadan. Tanpa maca hadis sakmono akeh. Ya kan? Ini pengakuan beliau, pengarang ini, bukan pengarang yang mengumpulkan hadis ini, itu beliau menelaah 6 kitab langsung. Tak delok-delok hadisnya ki api. Aku pikir lek seumpamane dikumpulno, dikutip sedikit-sedikit, tak cukup sing penting-penting. Iku lak luwih enak timbangane wong iku langsung buka wakeh. Akhirnya gak khotam. Jadi kesimpulannya, kitab hadis ini adalah ringkasan dari 6 kitab yang tadi, yang menjadi induknya kitab hadis. Paham belum? Enak, gampang, gak usah repot-repot. Al-Ahadits An-Nabawiyah wa akhtar minha Mukhtar Hikam Al-Muhammadiyah mustamilan ala ma tamassal ilaihi haja al-ijtimaiyah. Ini yang dipilih itu rata-rata kepentingan sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Wa tad'u ilaihil jami'ah al-islamiyah murattaban ala hurufil hija wallahu subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Harful hamzah dimulai dari huruf hamzah. Awalnya kabeh hamzah, lihat hadisnya. Semuanya hamzah pertamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Saya datang ke pintu surga pada hari kiamat, kata Kanjeng Nabi. Fa astaftihu, kemudian saya minta lawangi dibuka, ketuk-ketuk pintu. Fayaqulul khazin, maka khazin berbicara. Kudu khazin koncone inti iki. Khazin ini khazin yang menjaga surga. Berarti malaikat Ridwan, kok kata khazin. Sejak kapan malaikat khazin? Malaikat Ridwan ini tanya, "Man anta?" Lho, sapa iki sing ketuk-ketuk gedor-gedor lawang iki? Fa'agul, kemudian aku mengucapkan, kata Kanjeng Nabi, "Muhammad, aku ini Muhammad." Fayaqul, kemudian malaikatnya menjawab, "Bika umirtu." Aku itu diperintah Allah aftaha, untuk tidak membuka li ahadin qablak, sebelum kamu, untuk siapapun. Jadi surga pertama kali dibuka itu karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enake dadi umat Kanjeng Nabi, kula jenengan iki, berhubung Kanjeng Nabi itu orang yang megang kuncinya surga, maka sebelum umat lain itu masuk ke surga, umat Kanjeng Nabi ku rombongan dhisik mlebu swarga otomatis. Lho, nanti yang terakhir mlebu swarga sapa? Kalau di hadis yang terakhir masuk surga itu rajulun min Juhainah. Juhainah itu nama suku. Arek Madinah. Bukan. Iya. Heeh. Enggak, maksudnya arek Madinah. Jadi sing terakhir melbu swarga, orang yang keluar terakhir dari neraka itu satu orang dari suku Juhainah. Aku dulu nggak ngerti Juhainah itu di mana. Mungkin kalau lihat secara hadisnya nanti jelas, tapi saya nggak paham. Cara Indonesia itu ana suku Jawa, Madura, Bugis. Wong sing terakhir melbu swarga wong Jawa, satu orang dari suku Jawa. Berarti orang Jawa itu nanti ada satu orang yang bakal menjadi orang terakhir masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Basri. Ini imam yang bukan kaleng-kaleng. Tuh, imam yang hebat. Sampai Imam Hasan Basri ini, saya pernah cerita, mungkin yang ngaji ke Mas Tony paham itu. Pintu rumahnya, pintu omahnya. Itu kalau Imam Hasan Basri masuk pintu rumahnya, pintu omahnya gak dukun model kayak gini. Gak seperti rumah jenengan sudah. Pintunya ku nunduk. Jenengan lek mlebu nang omahe Imam Hasan Basri nunduk. Kenapa? Saking kecilnya pintu dan saking kecilnya rumah. Memang didesain model kayak ngono sama Imam Hasan Basri. Dan beliau termasuk ulama sing zuhud, sing gak arep nang
dunya. Saking gak arepe nang dunya, wong Purwosari iki ditakoni ambek wong Malang. Sing di Purwosari dadi kiai sapa sih? Jawabane wong Purwosari, Imam Hasan Basri. Lho kok iso dianggap kiai Imam Hasan Basri? Turu ya. Lho kok iso dianggap kiai Imam Hasan Basri? Jawabannya orang Purwosari, karena kita warga Purwosari butuh nang ilmune Hasan Basri, tapi Hasan Basri gak pernah butuh nang dunyane awak dhewe. Kita butuh ke ilmunya, tapi Imam Hasan Basri sama sekali gak pernah butuh kepada dunia. Nunjukkan yang dipegang sama Imam Hasan Basri itu salah satu thariqahnya adalah thariqah zuhud, gak gelem nang dunya. Iki lek kula jenengan wis gak ono zuhud, bagi kula jenengan gak ono. Gak usah penapen zuhud. Lek kula jenengan iki warok. Apa warok? Cukup sing jelas halal itu sudah penting. Lek kate zuhud-zuhudan gak iso, gak budal. Jenengan zuhud gak budal rene jenengan. Bensin, tuku, kan gitu. Ya kan? Pulsa, gak bakal Mas Jeksi gak bakal aktif di grup. Kenapa? Ya tadi kita itu sih butuh kepada dunia. Kalau orang zuhud itu memang kelasnya beda. Sampai ada orang yang kalau kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, ono wong gak kerja, ada orang gak kerja, tapi sama Allah dipilih, diperbolehkan sama Allah. Kenapa? Karena dia wis gak gelem golek asbab, gak gelem mencari sebab untuk dapat uang. Gini. Gak gelem. Yang dicari sama dia, enggak boten sini ambil abi. Masuk tuh. Diam. Jadi ya Allah, kalau zuhud itu wis uang memang gak gelem dunia sama sekali, itu zuhud. Oleh di gua. Contohnya ya Imam Syafi'i, salah satu ulama yang zuhud, Imam Syafi'i. Beliau pulang dari Mesir, pulang dari Irak atau pergi ke Irak atau ke Mesir, saya lupa. Intinya mari golek ilmu. Dek dalan iku duwe santri-santri sing sugih. Akhirnya Imam Syafi'i disalami. Sampai dikatakan dalam kitab terkumpul beberapa dinar duit emas. Ketika Imam Syafi'i pulang, ngetuk pintu rumah ibunya, digedok pintu lawangi, kemudian ditanya sama ibunya, "Sapa sing di lawang?" "Kula Syafi'i ibu yuga jenengan." "Syafi'i nggawa apa Syafi'i?" "Kula mboten yatra." Bukan uangnya sendiri, tapi uang dikasih sama orang. "Kula mboten yatra." Jawaban ibu "Kon ojo mulai nang omah lek awakmu nggawa dhuwit, beda ambek ibu saiki." Paham? Ojo mulai nang omah lek sik nggawa dhuwit. Lek ibu saiki ya ndak, ojo mulai kecuali nggawa dhuwit. Jelas itu sudah. Istri sekarang ya kayak gitu juga sudah. Salah ya ndak, sebenarnya enggak salah. Yang penting rezekinya harus halal barokah. Akhirnya Imam Syafi'i mikir, oh nggih, beliau keluar dari rumah, duit dibagi kabeh. Itu kejadian 2 kali. Kejadian kedua kalinya, duit iki oleh akeh. Beliau paham, ibuku gak seneng lek aku mulai nggo duit. Akhirnya beliau mendirikan tenda, gawe kemah. Setiap orang sing teko sing liwat di ngarepe Imam Syafi'i, iku dibagekno duit, dikai duit. Enak kan? Sehingga beliau pulang ke rumahnya Imam Syafi'i, pulang mengomahi dewi, gak nggawa duit sama sekali. Karena kenapa? Didikan ibunya untuk tidak mencintai harta. Lek kula jenengan gak usah dididik cinta, otomatis cinta sudah. Bawaane menungso. Delok Kanjeng Nabi ku sampai dawuh, "Innad dunya hulwah khadirah." Dunya iku rasane legi, warnae iku ijo. Rasane legi, warnae ijo. Artinya apa? Enak dirasakno, seneng lek didelok. Itu dunya. Cuman jangan sampai kula jenengan kemudian tertipu dengan dunia. Jadi dunia kita dadekno jembatan ngono ae. Dalan disikil.
taruh di kaki dunia itu. Masuk EP ya. Ojo jadi tujuan, lek menjadikan dunia tujuan salah, tapi dunia itu jadikan jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak untuk kisahnya orang-orang yang belajar memang, karena orang-orang hebat itu biasanya ciri-ciri ini duwe ibu sing hebat. Lek jenengan duwe anak, jenengan punya anak jenengan kate hebat atau ndak tergantung ibuke, bukan tergantung bapake. Lek bapake kula gak yakin. Mau bapak ikut putus sekolah jenengan wis gak yakin san gitu. Katanya hebat kondi. Ya, ngopi. Sekak. Main game. Nang di apa nanti? Nang gunung, nang pantai. Katanya hebat kondi lek niru bapake dene. Makane ibu golek ibu sing hebat. Ya apa? Nah ditirakat. Oh berarti tirakat bapak ibu apa ibu itu dua-duanya nggak apa-apa, nggak dilarang. Jenengan sekak nggak dilarang, jenengan nang gunung nggak dilarang. Cuman ketika di rumah usahakno anak iku ndelok jenengan api. Cara jenengan ngomong ambek bojone sing dibahas ilmu. Ya apa Bu? Ceramayanmu. Bu mari ndelok pengajian ta. Bu ono hon Bu. Intine nggak keluar dari pembahasan sing api. Bu ya apa? Menang gemoy. Saya dibahas politik kalah nomor telu sing menang seumpamane iki arek punya telinga, anak itu kan dengar kan, iya kan, ngrungokno. Ya nggak heran lek sampai besar kemudian yang ada di otaknya itu yang berkaitan dengan berbau politik. Awak dhewe di Indonesia bisa dibilang kita melawan suatu keadaan yang sulit untuk dikalahkan. Jenengan delok wong jika jilbaban biasa apa ndak? Biasa. Iya kan? Kenapa? Di Indonesia. Tapi coba jenengan ono di pondok utawa ono di masjid. Di masjid ae kasane pondok di masjid. Di masjid ono wong wedok melaku gak jilbaban. Seumpamane teko jeding nang gene jamaah wedok gak jilbaban, mesti jenengan ngerasa aneh. Kok iso ya di masjid gak jilbaban? Kan seperti itu. Karena tempatnya mendukung orang untuk menutup aurat. Indonesia secara keseluruhan, bukan di tempat-tempat ibadah, itu mendukung kita untuk melihat aurat sudah, membuka aurat, melihat aurat. Sehingga delok wong wedok seliweran gak jilbaban itu kita pandang biasa. Dan itu bahaya, itu bahaya. Termasuk ono wong atau ono arek mangan ambek ngadeg. Biasa kan? Kan biasa, arek cilik mangan ambek ngadeg. Mulai sekolah ambek melaku mangan cilok, mangan es. Ya mungkin kula jenengan termasuk pelakunya dulu. Ya kan? Tapi kan biasa. Ono sing ngelingno, gurune ngelingno, ndak ada. Padahal kalau di tempat pendidikan itu pasti dibilang, sampai sama kata Habib Syauqi Al-Maghribi, beliau bilang ijlis lungguh aib meskipun nggak dosa. Wong mangan ngadeg itu gak dosa, cuman aib artinya gak apik, kurang sopan. Itu kalau ditanamkan semenjak kecil, jenengan bakal punya anak yang meskipun tanpa dikontrol arek iku lek mangan pasti lungguh. Dan itu bukan berarti saya ki apik, enggak, tapi saya berusaha untuk nanamkan ke anak-anak. Zaki kalau makan duduk, Halimah duduk, jadi langsung mudeng, langsung lungguh. Itu dibiasakan. Jangan sampai kita modeling ini, wis jarno sik cilik, itu penyakit. Jarno sik cilik, engko lek gede lah, apa? Lah paham-paham dhewe, ndak ada kayak gitu. Lek sik cilik di jarno apa maneh tambah gede. Jadi hadis yang pertama ini mengisahkan keagungannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu orang yang pertama kali masuk surga, tapi gak mau masuk surga karena menunggu umatnya. Iki jangan tiru. Kunci sukses seorang pemimpin itu bukan pemimpin mendahulukan dirinya, tapi pemimpin mendahulukan orang lain. Nomor 2, rawahu Ahmad an Anas. Besok dibaca satu-satu aja kayak darusan ya. Iki pokoknya jam 9 mari. I'til ma'ruf. Lakukan kebaikan malam ini. Monggo iki eman. Jenengan tadi kan tarawih kan. Ojo sampai maksiat bengi iki. Diusahakno. Maksiat apapun jangan sampai. Mulih ndelok arek wedok meremo wis. Nabrak gak apa-apa wis. Jangan delok pokoknya. Bahaya. Eman.
Kata kata ulama itu definisi takwa sing sak temeni, kan definisi takwa banyak. Lek Jumat itu kan definisinya menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan, kan gitu. Ulama ada yang mendefinisikan lain. Yang dikatakan takwa itu Allah itu melihat kita di saat kita taat. Artinya ketika ada perintah, jenengi awak dhewe ono. Di catatan salat subuh ono. Di catatan puasa Ramadan ono. Di catatan ibadah tarawih ono. Kita dilihat di situ. Wala yajidak haitsu nahad, dan Allah tidak melihat kita di tempat-tempat kita dilarang. Di tempat dilarang delok arek wedok jenenge kene gak ono. Di tempat dilarang bersalaman dengan arek wedok jenenge kene gak ono. Tapi ketokane salaman ada ambek arek wedok iki sik akeh didaftari sik. Banyak apa enggak? Salaman ambek arek wedok, ambek dulur, misanan. Salaman arek yo. Iya kan? Mas Epsi masih model ini salaman Mas Epsi. Sungkan dong, tak enak. Enggak, kok salaman. Apalno, mahram itu dihafalkan. Wong sing oleh salaman ambek wong sing gak oleh disalam diapalno. Lek perlu ditulis ning ngarepe omahe, ya. Laki berarti bapak, mbah, paman, anak, cucu, mantu. Tulis. Perempuan tulis ibu, nenek, adik, kakak, bibi. Oh, sampai nisor tulis semuanya. Kayak tulisan. Jika Anda bukan termasuk yang di sini, jangan mengajak saya untuk salaman. Keren nih gue. Serius ya gak salaman, gak mendayo malah wong. Jadi itu perlu dilestarikan gitu loh. Terus katanya sopo sing praktek sopo? Sing praktek gak salaman sopo ini? Mosok koncone jenengan sing gak tahu ngaji. Tambah itu. Jadi awak dhewe iki sing ayo lek wis ngerti iku dilarang ya aja dilakoni. Itil ma'ruf, kerjakan sing apik. Wajatani bil mungkar, jauhi kemungkaran, kemaksiatan dijauhi. Sekecil apapun maksiat dijauhi. Penting untuk diperhatikan. Maksiat itu kan ada yang kecil. Cuman malam ini gak ada maksiat cilik loh ya. Malam ini gak ada maksiat kecil. Malam ini jadi maksiat besar. Kenapa? Karena ini malam yang istimewa. Harus diperhatikan. Secara khusus malam ini, secara umum bulan Ramadan. Jadi menjauhi maksiat sekecil apapun. Tapi ketika yang kecil itu di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, maka nggak ada istilahnya maksiat yang kecil. Gampangane ngeten. Jenengan bengok konconi di embong, polai ado. Orang mungkin gak mengatakan wih gak ada adabe, gak biasa di embong, iya kan? Tapi ketika jenengan di majelis jenengan bengok konconi jenengan, ono ustadz ceramah, kiai ceramah, oh itu aib, itu pasti. Kenapa? Tempatnya nggak pas untuk bengok-bengok itu. Jadi sama, ketika kalau jenengan melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, kayak ngaji ini, itu dilipat gandakan sampai bilangan yang yang kita nggak tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksiat pun juga sama, itu bakal dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kalau jenengan diparingi kuat. Wanzur ma yu'jib udunak, dan perhatikan sesuatu yang membuat kamu terheran. Ayaqula lakal qaumu idza kunta min indihim fa'tihi. Maksudnya kalau jenengan melakukan sesuatu bersama kelompok jenengan, sebentar. Apa namanya? Habib ono arek wedok ambek arek lanang bayar kitab ambek jeneng-jenenge. Tolong cukupan Bapak. Perhatikan sesuatu yang membuat kamu senang. An yaqula lakal qaum idza kumta min intihim. Jika kamu berada di suatu kelompok, fa'tihi, maka lakukan itu. Wanzur alladzi takrah, dan perhatikan sesuatu yang kamu nggak suka. An yaqula lakal qaum idza kumta min intihim fajtanibhu, maka jauhi. Rawahul jamaah. Maksudnya apa? Oh itu loh, Habib, tolong dong.
Her Ustaz Maulana. Apa? Fajtanibhu maka jauhi. Tabiat kula jenengan itu lek awak dhewe kumpul ambek sak koncoan, kita kumpul bareng-bareng, tabiat kita itu pasti berusaha tampil api, kan gitu. Katene elek sungkan. Aduh, mosok aku katene ketok lek maksiat ning ngarepe koncoku. Cara sak mangken iki ana ustaz. Di HP ku ana game. Di HP saya ada apa? Game atau aplikasi TikTok lah seumpamane. Aku kan katanya buka TikTok, yo izin lek ning ngarepe jenengan. Itu kan tabiat kita. Kenapa? Karena menggunakan jenengan aplikasi itu banyak maksiatnya, sehingga menghindari suudzon jenengan. Mosok ustad ndelok wong joget-joget dik. Nah, kan gitu. Akhirnya saya nggak mau untuk membuka aplikasi itu ketika kumpul dengan jenengan. Itu tabiat kita. Tabiat kita modelnya kayak gitu. Nah, maka jaga tabiat itu. Bukan berarti itu salah. Tapi lagi iso ketika kita dalam keadaan kumpul dengan orang itu pingin ketok api, usahakno masih gak kumpul ambek wong awak dhewe yo api ambek Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita ketok eleke, ketok munafiki. Lambek wong ketok api. Salate ketok khusyuk, ngajine ketok khusyuk. Tapi ketika kita sendiri, nah, kayak mulai ketok wis nakale ketok sudah jiji nanda aplikasi tadi itu deloki. Seumpamane misal paham nggih? Jadi dijauhi. Malam ini jaluk ambek pangeran. Kula jenengan sing ketagihan HP, mugi-mugi ketagihan ngaji Quran mari ini. Nomor 3. Afatul ilmi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh. Bahayanya ilmu bukan bahaya apa namanya? Ya bahaya, apa sih? Afat itu apa? Annisyan, lupa. Musibahnya ilmu itu lupa. Musibah ilmu itu lupa. Lek wong dikei lali ambek pangeran itu sudah musibah. Ngaji lali, hadis lali itu sudah musibah. Ada. Apa yang membuat orang lupa? Maksiat, itu sudah. Imam Syafi'i itu kan kalau jenengan masih ingat, setiap ustadz yang ceramah model apalan Imam Syafi'i itu kan ditutupi. Lek ngati ngapal sing kene kan ditutupi. Dan beliau satu kali membaca itu langsung hafal. Suatu ketika Imam Syafi'i itu perlu 2 sampai 3 kali membaca. Diwaca ping 3 baru apal, ping 2 baru apal. Gak koyo biasa. Kula jenengan ping 3 kan gak apal-apal. Ping 5 gak apal-apal. Ya gak sadar lek memang itu gara-gara maksiat. Mesti wong jeneng bodoh, mesti gitu. Padahal ada sebabnya situ. Ada sebabnya. Itu Imam Syafi'i baca 2-3 kali baru hafal. Akhirnya beliau ngadu kepada Imam Waqi'. Kata Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syafi'i tinggalno maksiat. Apa sih maksiatnya Imam Syafi'i? Kata guru saya menceritakan syair ladoman itu, Imam Syafi'i gak sengaja ketok wong wedok, gak sengaja melihat orang perempuan. Ketika melihat orang perempuan yang terbuka auratnya, itu ngurangi kecerdasan memori. Gak sengaja lho nggih. Apa maneh sengaja terus-terusan gak ngerasa bersalah. Ojo heran lek seumpamane abot katene ngaji. Apa? Ya boleh mripate iki wis kok kotor sudah. Orang kalau sudah mripate kotor katene ndelok sing ngaji-ngaji ngene iki, sing apik-apik kan repot sudah. Masuk FP ya. Imam Hasan Basri tadi ditanya, Imam Hasan Basri tadi sama orang, Imam, kula niki lek salat gak khusyuk. Kata orang, kula niki lek salat gak khusyuk, lek ngaji gak nikmat. Jawabannya Imam Hasan Basri, la'allaka tanzur ila man la yakhafullah. Oh, paling kon iki mari delok wong sing gak wedi nang Gusti Allah. Paling awakmu mari delok wong sing gak wedi nang Gusti Allah. Gara-gara melihat orang-orang sing kendel maksiat. Tunggu dulu Jos ya. Sing kendel maksiat itu akhirnya mengurangi nikmatnya untuk beribadah. Jadi gak usah doa-doa, opo gak nikmat? Pasti gara-gara maksiat itu sudah. Kuncinya di kono kabeh.
Apa gak gelem ngaji? Ya gara-gara maksiat. Apa gak iso tahajud gara-gara maksiat? Ya, malam ini ayo lomba untuk menghindari maksiat. Wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahlihi. Termasuk menyia-nyiakan ilmu, kamu sampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Kamu sampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, sing gurung sholat ya. Yang belum sholat 4 rakaat ya. Sholat 4 rakaat, niat sholat sunnah mutlak. Rakaat pertama ayat 1 sampai 10, rakaat kedua ayat 11 sampai 17, rakaat ketiga ayat 18 sampai 26, rakaat keempat ayat 27 sampai akhir surat Al-Fatah. Semuanya surat Al-Fatah itu dibagi 4. Orang yang sholat 4 rakaat, 2 atau 4 langsung baca surat Al-Fatah, kata Habib Salim Syatiri, riwayat Imam Khatib Syarbini, insya Allah 1 tahun berlalu, 1 tahun ke depan sampai Ramadan, iku dikai kecukupan, kesentosaan, tenang, tentram, cukup enak uripe. Hanya malam ini, meneh gak iso, mutak kodok gak iso. Jangan lakukan pulang dari sini monggo, jangan lakukan nanti malam pas mari sahur, monggo gak apa-apa. Jadi 4 rakaat gak suwe. Suratnya kayak maca surat Yasin, sedawan Yasin sih. Yasin ya. Ya kayak surat Yasin kurang pendek dikit. Kayak baca surat Yasin. HP surat Al-Fatah juz 26. Buka. Jadi 4 rakaat tadi itu. Kemudian malam ini mandi. Malam ini adus apa? Adus bulan Ramadan ya. Mulai malam ini besok sore gak usah adus, makruh. Adus sing gak ono hajate itu makruh. Jangan gak ono hajat gak apa-apa. Lek wis makruh kelebon banyu batal. Apa jenenge? Posone batal. Loh, tapi kan nggak sengaja, batal, tetap batal. Kenapa? Karena bukan mandi yang sunnah, bukan mandi yang wajib. Paham nggih? Jadi mandinya apike anjuran ulama itu mandine mari maghrib. Mari buka jenengan kuwarken rong piring wis ngantuk-ngantuk adus ketno. Cek ilang ngantuke seger traweh enak. Gitu loh. Mari buka rong piring HP kipasan ini. Ya wis mangkat wis oleh traweh dino pertama tok. Ya. Monggo mulai malam ini mandi, pulang dari sini mandi nggak apa-apa, atau nanti malam nggak apa-apa. Penyakit gak ono penyakit, lek wis diperintah dengan Nabi nggak ada penyakit. Wong dokter merintah nggih kok. Mosok kanjeng Nabi merintah gak gelem. Ada pertanyaan terakhir? Kepada yang bukan ahlinya, apa? Wong contoh nih, kadang orang itu kan wong zaman saiki dikei kasih keterangan pendapat ulama sing enteng, kasih keterangan pendapat ulama sing ringan, itu sama orang justru dilakukan padahal dia bukan termasuk yang kayak gitu. Modelnya gini, contoh zakat itu wajib zakat kalau lewat 1 tahun jenengan punya emas 84 gram, kan gitu. 84 gram emas setahun nganggur, tahun depan wajib zakat 2,5%. Kemudian jenengan sampaikan kepada orang yang belajar, lek awakmu meni zakat, besok waktunya zakat, dino iki sak grame dikena bojone. Dik, tak kena sak gram. Berarti 84 kurangi 1 berapa? 83. Berarti besok wajib zakat apa enggak? Enggak wajib. Karena kenapa? Wis kalong sak gram. Iki ambek wong dipraktekno. Sama orang diperhatikan. Ini bahaya. Karena kenapa? Orang yang mendengar adalah orang yang berani untuk mempermainkan hukum. Paham ya? Jadi harus hati-hati. Bukan berarti pendapat yang ringan itu dipakai untuk orang-orang sing kayak LPG 3 kilo itu. LPG 3 kilo ya. Itu kan orang tulisan nih kan untuk masyarakat. Nah, itu misalnya. Kabeh gawe, aku gawe. Tapi ya kita miskin memang, antumul fuqara. Dawane Gusti Allah kan ya. Antumul fuqara ilallah. Apamu kabeh ki fakir, butuh nang Gusti Allah. Gusti Allah karena sing sugih iki nek ana sing sugih. Jadi pantas untuk pakai itu. Ngomong gini, jadi punya katakanlah emas
85 gram. Kemudian ternyata aku diutang 2 gram, bisa ora dhisik apa? Aku diutang 2 gram. 2 gram. Kenapa? Apakah Kan kurang, kalau disalurkan dulu kan malah jadi kurang. utang itu nggak menghalangi kewajiban zakat? Ada yang mengatakan menghalangi, ada yang mengatakan nggak menghalangi. Tapi kalau yang pasti belum jatuh tempo, belum jatuh tempo nggak menghalangi. Tapi kalau sudah jatuh tempo, itu bisa menghalangi kewajiban zakat. Ambil takon-takon masalah fikih aja enak. Jangan kan ketokane bermasalah fikih nggih. Jadi awake dhewe bahas fikih aja enak. Ji ya. Ojo mindsetnya ojo ngene. Nek kon gak zakat nang aku tak wis gak usah jaluk-jaluk ngono. Karena kenapa? Kita harus wong Islam itu harus aziz, kudu mulya. Kita yang ingin mengeluarkan zakat gitu loh. Muga-muga sugih kabeh. Tapi biasanya sugih kabeh gak gelem ngaji. Rata-rata sing sugih kan gak gelem ngaji biasanya. Ya kan ketok pejabat ngaji. Jarang. Lek buka pengajian ono. Maulid kan gitu. Ya kan langsung sugih itu kan biasanya buka pengajian ini hari-hari khusus. Jadi sing ngaji-ngaji kurang bermasalah ekonomi ini biasanya. Tapi mungkin ekonomi masih bermasalah, iman kula jenengan diapi kali insyaallah. Diiringi dengan ekonomi semakin membaik dari wong loman kabeh. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Ini kali nak sampai setengah 10, cuman aku mikir emang jenengan sing kali darusan, sing kali ngopo ayo wis ngaji masuk